Oke, kita akan lihat 8, kemudian 9. Kayaknya sudah sore, jadi itu kan saya udah potong setengahnya masih tetap juga. Oke, ini bukunya keren, Enemy in the Mirror. Ini tentang Said Kutub. Nah, pesawat tadi Pak Zainal ya, atau Pak Dadang yang tadi nanyain. Pak Dadang ya. Bagaimana cara menggunakan Gadamer? Nah, itu. Teks yang dibaca itu teksnya Said Kutub, Islamic Fundamentalist and the Limit of Modern Rational, Rationalism. Ini yang dibaca Kutub menggunakan Gadamer. Jadi pertanyaannya bisa nggak? Ya bisa. Caranya gimana? Nah, caranya pada buku ini ada. Di buku ini tidak disebutin tahapan-tahapan metodenya. Nah, sebelum saya lupa, Gadamer dan Heidegger disebut sebagai hermeneutika ontologis atau filosofis karena tidak membicarakan metode. Kalau pada Dilthey dan Schleiermacher disebutkan metodenya. Tapi kalau tahap gramatika itu gimana caranya? Ada hukum-hukumnya. Schleiermacher menyebutkan beberapa aturan. Cara meneliti secara gramatik gimana, cara meneliti secara pragmatis, fisiologis gimana. Dilthey juga menyebutkan aturannya, sangat rinci. Karena itu disebut sebagai hermeneutika epistemologis atau metode epistemologis. Sudah metode. Nah, sementara pada Heidegger dan pada Gadamer tidak, prinsip-prinsip aja. Nah, itulah yang membuat Bapak Ibu harus sadar dan maklum kenapa Prof. Bambang tidak ngomongin metode. Karena Prof. Bambang fokus pada Heidegger dan Gadamer, saya kira. Karena dia pengagum Heidegger sih kalau nggak salah. Karena itu dia lebih banyak pada prinsip-prinsip saja. Nah, intinya dari Gadamer adalah proses membaca adalah proses penyatuan cakrawala diri kita. Gadamer menyebutnya cakrawala. Dalam diri kita itu ada apa? Semacam wadah yang menempatkan banyak hal di situ, memposisikan banyak hal di situ. Semacam ruang yang membuat apa yang kita terima itu kita strukturkan di situ. Oke, sekarang kita lihat deh. Yuk, nomor 9. Ini yang terakhir karena di bawahnya masih banyak lagi. Oke, terjemahannya ada, ternyata Musuh dalam Cermin, walaupun kayaknya udah nggak diterbitin lagi. Dulu terbitin nama Serambi. Saya cek di internet, ternyata ada terjemahannya, Musuh dalam Cermin. Itu ada berapa bab? Itu ada 6 bab. Nah, kita lihat. Di bab pertama itu ngomongin tentang masalah. Apa masalahnya? Masalahnya apa yang mau dia tulis. Jadi semacam proposal bab 1 itu. Nah, bab 2 itu yang mau ditulis adalah Said Kutub, bagaimana Said Kutub di dunia, di cakrawala pemikiran modern. Dia mau ngomongin itu bab 1 lah. Nah, di chapter 2, Projection and Refraction, Islamic Fundamentalist and Modern Rationalist Discourse, Said Kutub diposisikan dalam cakrawala, dalam perdebatan ilmiah mengenai Islamic fundamentalism dan Islamic modern. Jadi di bab 2 itu disebutin modern itu apa, fundamentalis itu apa, Islam fundamental itu apa, Islam modern itu apa, dan seterusnya kayak gitu. Dia kritisi semuanya. Ini teori. Jadi ini semacam bab 2 tentang teori kayak gitu. Itu Amung Ahmad terus-menerus nanya, absen lagi enggak? Terserah sih. Oke, yang ketiga. Nah, jadi di 2 itu memposisikan, ya tadi kan dia mau cari kutub dalam ketegangan antara apakah dia fundamentalis dan karena itu tidak modern, ataukah dia itu modern.
sebenarnya. Nah, di bab 2 itu ngomongin tentang fundamentalis dan modern dalam perbincangan, jadi semacam bab 2 teori. Nah, bab 3 itu, di bab 2 itu juga ngomongin metode apa yang digunakan. Ya, dia pakai Gadamer. Di bab 3 itu a view from another side, the political theory of Said Qutb ini adalah analisis teks kutub. Itu menganalisis dari satu teks ke teks yang lain, video dari Quran dan lain sebagainya itu dianalisis satu-satu. Itu murni analisis teks. Jadi sebenarnya si Euben ini analisis teks dalam arti analisis teks ya, bukan analisis isi ya. Beda analisis teks dengan isi. Itu cuma menyatakan pernyataannya begini, maka ini kaitannya dengan ini. Lalu dirumuskan, dibuat kerangkanya, distrukturkan. Kalau begitu maka Said Qutb sebenarnya melakukan kritik terhadap dunia modern. Kira-kira gitu. Kan Said Qutb misalnya menyatakan ada masyarakat jahiliyah, ada masyarakat yang Islam. Masyarakat jahiliyah itu masyarakat sebelum hijrah, kemudian hijrah masyarakat Madinah menjadi masyarakat Islam. Lalu masyarakat jahiliyah itu disebut sebagai, yang modern ini adalah masyarakat jahiliyah dan harus hijrah ke masyarakat Islam. Dia melakukan kayak gitu berdasarkan pada Al-Quran, pada Turos dan lain sebagainya. Nah, di situ dikemukakan. Jadi dikemukakan sebagaimana teksnya dalam struktur. Secara teoritis Bapak Ibu bisa menggunakan analisis teks biasa atau bisa pakai semiotika atau analisis teks yang lain. Nah, pada chapter 5, nah, itu ada a few cross time. Pada chapter 5 ini, si Euben ini mengemukakan dua tokoh pemikiran sebelum Said Qutb, yaitu Abduh dan Afghani. Nah, si Euben menyebutnya itulah horizonnya Said Qutb. Horizonnya Said Qutb adalah Abduh dan Afghani. Jadi di situ tuh ngomongin dua hal. Bagaimana pandangan Islamnya Abduh dan Afghani tentang modern, tentang Islam dan seterusnya. Di chapter 5, di 5, si Euben menuliskan tentang inside the looking glass, view within the West. Nah, di bab 5 ini, si Euben menuliskan kritik para filsuf barat terhadap modern. Ada Foucault, ada Derrida, ada Hannah Arendt, ada segala macam. Di bagian kesimpulan, Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa ngebayangin. Nah, jadi bab 4 tentang Afghani dan Abduh itu horizonnya Qutb, sementara Derrida, Foucault dan lain sebagainya di bab 5 itu adalah horizonnya si Euben. Karena dia orang barat, maka dia mencoba untuk melihat bagaimana nih orang barat mengkritiki modern. Nah, sementara di bab 5 itu bagaimana tokoh-tokoh barat di sebelum Sayyid Qutb mengkritiki modern dan membangun Islam modern. Nah, jadi yang bab 4 itu horizonnya Sayyid Qutb sebagai penulis, bab 5 itu horizonnya si Euben sebagai penafsir. Nah, di bab 6-nya kesimpulan. Kesimpulannya adalah modern itu adalah cultural syncretism. Yang kedua, ada banyak variasi dari modern. Dan dia menyatakan bahwa Said Qutb itu sama aja sebenarnya dengan Derrida, Habermas, Foucault, dan lain sebagainya, yaitu sama-sama memberikan kritik terhadap kemodernan. Maka jangan dianggap dia itu sebagai fenomena aneh. Jadi dia bilang lucunya itu, lucunya kita membiarkan orang mengkritik modern seperti Foucault, Derrida sebagai hasanah pemikiran, tetapi kok giliran Qutb mengkritik modern itu dianggapnya fundamentalisme, teroris. Nah, gitu. Nah, di bagian akhir itu dunia barunya yang ditemukan. Nah, jadi bagian chapter 6 itu temuannya setelah membandingkan. Jadi ada teks dibaca, lalu lihat horizon di sekitar teks, lalu lihat horizon di sekitar kita yang membaca, terakhir adalah temuannya.
Gitu Pak Dadang. Cara kerja Gadamer itu kayak gitu. Dan Sip, ini sip, sip, sip. disertasi. Gitu. Nah kalau gitu nggak pakai perasaan. Yang bilang hermeneutika pakai perasaan itu apa? Yang bilang seni itu cuma sekedar perasaan itu siapa? Kalau seni itu cuma perasaan, semua yang baper jadi seniman, kan enggak. Bener Pak. Itu kan tanggapan awam aja Bapak. Nanti para jomblower bisa jadi seniman Pak itu Pak. Oh iya enggak kan? Gitu. Nah, kalau bukunya masih ada, carilah Pak, teman-teman yang lain, Bapak-Bapak semuanya. Karena ini saya sih menemukan ini keren ya. Apa dia bisa menundukkan Gadamer menjadi satu cara kerja yang keren untuk disertasi. Memang Jadi Bapak ini buat disertasi kayak gini bisa. ini kemarin banyak perdebatan, Prof, terkait dengan apakah hermeneutika Gadamer itu bisa dijadikan metode dalam penelitian, karena dia bukan metode gitu fokusnya, gitu. Sehingga saya pun ragu ketika itu. Gitu. Saya sudah duga itu karena pasti tidak, Prof Bambang memang tidak mengajarkan metode. Ya. Pilihannya menceritakan hermeneutika seperti itu dari dulu. Jadi ya nggak apa-apa. Karena itu saya mencarikan buku ini dan ketemu. Dalam buku bahasa Inggrisnya saya punya filenya kalau mau. Sudah saya kirim. Enggak, file apa musuh dalam cermin ini, Enemy in the Mirror, dalam teks bahasa Inggrisnya ada kalau Bapak Ibu mau. Sudah saya kirim di grup. Oh, saya pernah punya bukunya sih sebenarnya ini, tapi nanti dicari lagi. Oke, sudah terlalu sore, tidak baik belajar terus-menerus itu. Sepertinya rumah tangga Bapak Ibu tidak harmonis karena itu melarikan diri dengan cara ngedengerin Zoom. Bapak Ibu punya keluarga, jadi harus mesra untuk ditafsirkan sehingga muncul ada yang baru. Katanya nggak pakai perasaan Prof. Kalau terus-terusan ini masih banyak loh. Ini berapa itu lagi coba? Banyak sekali kan? 8. Ya, itu udah dipotong setengahnya karena saya kasihan. Wah, repot deh. Nah, bagian yang selanjutnya itu tentang record. Nah, record ini sebenarnya bisa lebih dipahami, lebih metodis. Makanya sebut metodis itu karena ngegabungin antara yang hermeneutika epistemologis dan hermeneutika filosofi. Nah, digabungkan sama record. Nah, saya ngomong panjang ini sebenarnya kurang panjang karena beberapa. Nah, oke. Sudah azan asar. Dengerin dulu ya, azannya terlalu kencang. Dilanjut. Azan itu miwarang netepan, Pak. Sanes miwarang liren. Mau dengerin azannya, ini azannya kencang banget. Masa saya teriak-teriak? Ini menafsir lagi tentang adzan. Oke, sudah selesai azannya, minimal dengerin lah. Walaupun tidak langsung sholat. Oke, udah deh, kasihan kalian. Sudah azan. Orang di Minggu depan lagi, Pak ya? Di ladang kalau asar itu udah pulang. Jadi jangan terlalu berlebihan. Oke, terima kasih. Prof, lanjutin minggu depan, Prof. Berdoalah agar saya diberi kehendak untuk mengajar. Saya malas mengajar sebenarnya. Saya ngajar hari ini, saya bilang ke Arken, saya malu ke malaikat aja. Tanya, kamu dapat jam ngajar, kok nggak ngajar ya? Kalau sekarang saya sudah dapat jawabannya. Sudah Pak, 1 kali. Gitu kan. Sudah Pak, nah, cobain aja hubungi lagi. Sebenarnya kalau lihat dari ini banyak hal ya. Setelah maunya saya sih setelah paham record kayak gitu, udah itu, lalu kita lihat misalnya siapa? Fajrul Rahman. Fajrul Rahman itu terpengaruhi Emilio Betti. Kemudian ada Farid Esak.
Kita lihat gimana cara dia menafsirkan Al-Quran menggunakan prinsip hermeneutika. Cukup 2 itu saja saya kira. Yang lain siapa sih? Sebenarnya ada sih Nasir Hamid Abu Zaid, kemudian ada seterusnya, tapi Nasir Hamid Abu Zaid itu atau si Khalid Abu Al-Fadl dan seterusnya, ada beberapa tokoh yang kan dari pertanyaannya gimana caranya digunakan untuk Al-Quran, ada Pak yang sudah menggunakannya, ada. Dan kita nanti lihat di situ, oh ternyata baru kita seluruh kecurigaan kita nanti kita akan mudah-mudahan jadi pupus. Oh ternyata nggak asik juga hasilnya, atau hasilnya biasa saja tuh, misalnya kayak gitu kan, tergantung Pak. Oh sebenarnya itu teh kata Pak siapa yang tadi Pak siapa yang dari dari tafsir, oh ternyata ini mah sebenarnya dalam ulumul Quran namanya ini ya, kayak gitu kan. Baru ada namanya fusi of horizon gitu loh. Jangan belum apa-apa sudah menolak, ya repot Pak. Menolak ngajar ya, Prof. Ya? Menolak ngajar minggu depan. Kalian Prof, rayu ada, atau Prof. ingetin, siapa tahu saya di rumah dan tidak sedang di jalan. Tapi saya cobain deh ya, karena ini nanggung tuh. Siap, Prof. Nanggung. Minimal yang saya janjiin deh apa record deh. Sholat aja Bu, nggak apa-apa, saya juga belum sholat. Oke, terima kasih. Teruslah menafsir dirinya sendiri. Dan jangan lupa dengerin surat Toha, lalu nanti minggu depan kalau ketemu ceritain apa perasaannya. Saya sudah berulang kali dengerin surat Toha, perasaannya nggak ada Pak. Perasaannya jadi kagum pada Umar bin Khattab. Ini orang keren banget gitu. Dengerin kayak gini aja bisa masuk Islam. Saya dengerin Murattal 30 juz nggak masuk dengan baik. Tapi Islam. Oke. Karena udah Islam dari awal loh, Prof. Ya, tapi nggak ada kesadaran baru gitu loh, masih gitu-gitu aja gitu kan. Kacau sekali kan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ketemu minggu depan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke.